Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah baik Pak Irwan. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu pada pagi hari ini. Insya Allah akan bersama-sama mengadakan seminar praktek kerja mahasiswa atas nama Adisti Aniaya dan Muhammad Sinfani. Caranya adalah pertama presentasi oleh Mbak Adisti kurang lebih 10 menit, lalu dilanjutkan oleh presentasi oleh Mas Muhammad Sinfani juga selama sekitar 10 menit, lalu dilanjutkan oleh sesi konfirmasi pertama oleh para mahasiswa sekitar 2 pertanyaan. Setelah itu dilanjutkan oleh konfirmasi oleh Pak Irwan. Lalu terakhir adalah pengumuman. Baik, dipersilakan kepada Mbak Adisti Aniaya untuk melakukan presentasi sekitar 10 menit. Persilakan. Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon izin untuk share screen, Pak. Ya, silakan.
kelihatan. Udah kelihatan belum, guys? Udah siap belum? Ya, dibesarkan ya. Baik, Pak. Saya mohon izin untuk memulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Adisti Ainaya Salsabila, mahasiswi Teknik Industri angkatan 2019. Selama 10 menit ke depan, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya di PT PLN Pusseris UP2W6 Surabaya dengan judul Quality Control pada pekerjaan supervisi RE 600 buah air nozzle furnace di PLTU baru. Selanjutnya adalah sistem planning and engineering atau sistem perencanaan di PT PLN Pusseris UP2W6 Surabaya. Apabila datang proyek di PT PLN, yang akan dilakukan adalah survei. Survei di jalan ya, Mbak. Presentasinya belum jalan, Mbak. Masih di halaman judul. Oh iya, Pak, mohon maaf. Ya. Ya, silakan, Mbak. Suaranya Mbak Adisti. Pak Irwan, saya izin untuk memantau waktunya sebentar. Pak Irwan mohon izin untuk memulai ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh audiens yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon izin untuk saya memperkenalkan diri. Saya Adisti Ainaya Salsabila, mahasiswi Teknik Industri angkatan 2019. Selama 10 menit ke depan, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya di PT PLN Pusseris UP2W6 Surabaya dengan judul Quality Control pada pekerjaan supervisi RE 600 buah air nozzle furnace PLTU baru.
Selanjutnya ada profil perusahaan. Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN Persero adalah sebuah badan usaha milik negara yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PT PLN mempunyai beberapa unit ketenaga listrikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu PT PLN Pusat Pemeliharaan Ketenaga Listrikan atau PT PLN Pusherlis. PT PLN Pusherlis ini tersebar menjadi 6 unit yang ada di seluruh Indonesia, salah satunya berada di Surabaya. PT PLN Pusherlis merupakan sebuah unit jasa penunjang yang bergerak dalam riset engineering dan manufaktur peralatan ketenaga listrikan. Kemudian apabila datang proyek pada PT PLN Pusherlis ini yang akan dilakukan yakni adalah sistem planning and engineering atau sistem perencanaan. Yang dilakukan di sini adalah survei, yang tahapannya ada scanning, cek material, dan juga quantity. Setelah itu akan dibuatlah laporan survei, atau tahap ini disebut sebagai tahap prapenugasan, yang isinya adalah pembuatan RAP, basic drawing, dan juga KAK. Lalu laporan survei tersebut akan dikirimkan kepada user atau si pemberi kerja. User di sini hanya terbatas pada PLN Group saja. Kemudian user akan minta surat penawaran harga, lalu kantor induk Pusherlis yang ada di Bandung akan mengirimkan surat penawaran harga ke user. Apabila deal, maka user akan memberikan surat penugasan ke kantor induk. Lalu kantor induk akan mengirimkan surat tugas ke unit pelaksana. Di unit pelaksana akan dibuatlah DKM, HPE, KAK, dan juga shop drawing. Lalu file tersebut akan masuk ke bagian pengadaan untuk dibelanjakan material, kemudian akan mulai proses produksi, dan pada tahap akhir akan dilakukan quality control. Salah satu proyek yang sedang dikerjakan oleh PT PLN Pusherlis pada saat saya KP di sana adalah air nozzle furnace. Air nozzle furnace ini memiliki fungsi menyemprotkan udara panas pada mesin boiler. Air nozzle furnace terdiri dari 3 bagian, yakni head nozzle, tube nozzle, dan juga lock nozzle. Pembuatannya menggunakan investment casting dan juga machining. Nah, berikut ini merupakan gambar atau dokumentasi dari air nozzle furnace. Selanjutnya adalah proses investment casting air nozzle furnace. Sebelumnya saya informasikan apa sih casting itu. Casting atau pengecoran adalah proses pembuatan dengan cara menuangkan cairan material ke dalam rongga cetakan. Casting sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yakni sand casting dan juga investment casting. Seperti kita ketahui dari namanya sand casting yang berarti pasir, di mana cetakannya ini terbuat dari pasir yang dilapisi oleh bahan tahan panas, biasanya berupa kayu. Sedangkan investment casting ini cetakannya terbuat dari lilin yang dilapisi oleh bahan tahan panas berupa aluminium. Kemudian proses dari investment casting yakni ada pada layar. Yang pertama adalah pattern atau pola yang telah disepakati. Lalu ada mold atau cetakan lilin. Di sini prosesnya ada wax injection, wax fixing, dan juga wax assembly. Wax injection adalah proses injek atau proses penuangan lilin ke dalam rongga cetakan atau mold. Apabila lilin sudah mengeras, kemudian akan dilakukan fixing atau proses merapikan bagian-bagian lilin yang sudah dicetak tadi. Selanjutnya akan dilakukan assembly atau perakitan. Kemudian adalah proses dipping atau proses pelapisan. Jadi lilin yang telah dirakit tadi akan dilakukan dipping dengan cairan slurry dan juga pasir silika sebanyak 6 kali guna membuat produk sesuai dengan yang diharapkan. Lalu apabila sudah mengeras, akan dilakukanlah pencairan lilin. Setelah itu, tahap centering atau tahap pemanasan. Tahap pemanasan ini untuk membuat cairan slurry dan pasir silika tadi mengeras hingga menjadi seperti keramik. Pemanasan ini dilakukan selama 30 menit pada suhu 1500 derajat Celcius. Apabila sudah mengeras seperti keramik, maka akan dilakukanlah pouring atau proses penuangan cairan material ke dalam rongga cetakan. Material yang digunakan pada proses pembuatan air nozzle furnace ini adalah logam 310 tahan panas. Selanjutnya pada tahap akhir akan dilakukanlah finishing atau proses pelepasan cetakan. Lalu ini adalah dokumentasi dari investment casting. Ada mold atau cetakannya seperti ini, wax atau hasil dari lilin yang sudah dicetak, ada head,
tube dan juga lock. Kemudian dipping. Dipping yang putih ini adalah gabungan dari cairan slurry dan juga pasir silika. Lalu ini adalah proses machining pada air nozzle furnace. Proses machining dilakukan proses threading dan juga drilling dengan mesin CNC guna membuat ulir dan face pada bagian air nozzle furnace. Threading adalah proses membuat ulir yang diaplikasikan pada head nozzle, lock nozzle, dan juga tube nozzle. Sedangkan drilling adalah proses pengeboran guna membuat face pada head nozzle. Atau yang berlubang pada bagian head nozzle ini menggunakan proses drilling. Selanjutnya adalah proses assembly atau proses perakitan. Jadi dari head, tube, dan juga lock nozzle tadi dirakit hingga menjadi seperti pada layar. Apabila sudah selesai proses produksi, maka akan masuklah ke tahap quality control. Quality control adalah proses pengujian guna memastikan kualitas suatu produk sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Quality control yang dilakukan di PLN Puskalis ini adalah inspektor atau pelaksanaan. Dalam melaksanakan quality control, tim QC PT PLN ini membutuhkan ITP. ITP ini digunakan sebagai pedoman oleh tim untuk mengecek air nozzle furnace. Di sini ada spesifikasi alat yang digunakan untuk ukur dan jumlah sampel yang akan diuji. ITP ini digunakan untuk pengecekan quality control incoming, proses, final, dan juga CAT atau customer acceptance test. Pada quality control incoming, ini dilakukan pada tahap awal atau masih raw material atau bahan mentah. Digunakan untuk melakukan pengecekan pattern atau pola, mold atau cetakan, dipping atau pelapisan, dan juga mengecek komposisi sesuai permintaan dari user. Selanjutnya ada quality control process. Quality control process ini dibagi menjadi dua tahap, yakni QC proses casting dan juga QC proses machining. Pada proses casting ini digunakan untuk uji visual dengan micrometer, liquid penetrant test, penimbangan massa, uji chemical composition, uji tarik, dan juga destructive test. Lalu pada proses machining ini digunakan untuk uji fungsi ulir. Alat yang digunakan di sini adalah thread gauge atau biasa disebut dengan sisir teknik ya. Lalu pada quality control final ini adalah tahap akhir dilakukan pengecekan kembali pada produk jadi yang sudah siap untuk dikirim ke user. Di antaranya dilakukan pengecekan pada dimensi dan juga komposisi. Lalu yang terakhir ada CAT atau Customer Acceptance Test. CAT ini adalah tahap akhir dalam pengujian di mana user sendiri atau si pemberi kerja yang akan melakukan pengecekan pada air nozzle furnace. Lalu bagaimana dengan air nozzle yang tidak lolos quality control? Air nozzle yang tidak lolos quality control nantinya akan di-repair atau diperbaiki hingga lolos quality control dengan tujuan untuk menuju zero defect ya. Namun apabila ada air nozzle yang terpaksa tidak bisa di-repair, maka akan dilebur kembali pada bagian casting tadi. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil dari kerja praktik saya di PT PLN Puskalis UP 2B6 Surabaya ini adalah tools untuk mengendalikan proses casting pada pekerjaan air nozzle furnace adalah ITP atau Inspection Test Plan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kualitas pada proses casting air nozzle furnace adalah 5M. Man, money, machine, method, dan juga material. Yang terakhir adalah standar kualitas pada proses pekerjaan casting air nozzle furnace adalah dengan mengacu pada KAK atau kerangka acuan kerja yang berisi spesifikasi material, quantity, dan juga drawing. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini langsung sesi tanya jawab atau bagaimana gitu, Pak? Itu dulu aja, Mas Muhammad Sinfani dulu ya. Silakan Mas Muhammad Sinfani. Baik, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan dari kerja praktik saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sinfan Ekuivalen dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2019. Di sini saya akan presentasikan laporan kerja praktik di PT Roda Pasifik Mandiri. Ini untuk profil perusahaan. PT Roda Pasifik Mandiri. PT Roda Pasifik Mandiri adalah sebuah perusahaan yang dalam bidang produksi sepeda. Perusahaan ini didirikan di Semarang pada tahun 2013 dan telah memproduksi berbagai macam sepeda hingga saat ini. PT Roda Pasifik Mandiri telah menjadi salah satu produsen sepeda yang konsisten dalam kualitas dan model sepeda yang berinovasi. Lalu di sini kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas, ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah troli pengangkut sepeda. Yang kedua adalah rambu pembatas forklift. Lalu yang ketiga adalah inventaris alat. Dan yang keempat adalah jembatan penghubung. Kita akan masuk ke troli pengangkut sepeda. Troli pengangkut sepeda. Di sini troli ini digunakan untuk mengangkut rangka sepeda menuju ke setiap divisi untuk dirakit dan dicek setiap unitnya. Troli ini dapat bergerak dengan cara diangkat menggunakan forklift. Dan di sini untuk permasalahan yang ada pada troli sepeda, yang pertama adalah keseimbangan. Troli memiliki keseimbangan yang sangat buruk, sehingga sering membuat rangka sepeda yang diangkut jatuh dan rusak. Lalu untuk permasalahan yang kedua adalah kekuatan. Bentuk troli yang tidak seimbang juga menyebabkan troli yang diangkat menjadi patah. Lalu untuk permasalahan yang ketiga adalah harga. Bahan dasar troli yang cukup mahal membuat troli sulit digandakan. Lalu di sini adalah penyelesaiannya. Sebelumnya di sini saya mendesain ulang troli pengangkut sepeda menggunakan software Excel. Karena di sini merupakan perintah langsung dari pembimbing lapangan saya. Untuk permasalahan pertama adalah keseimbangan. Di sini saya mendesain untuk menambahkan penyimbang di sini agar troli pengangkut ketika diangkat tidak menjadi seimbang dan tidak mudah goyang. Lalu untuk kekuatan, di sini saya menambahkan bagian bawah ini untuk menjaga agar troli tetap kuat ketika diangkat menggunakan forklift. Kemudian saya juga mengubah bahan dasarnya agar menjadi lebih murah. Lalu untuk pembahasan kedua yaitu rambu pembatas forklift. Di sini permasalahan yang muncul adalah adanya gudang yang tidak memiliki area yang luas dan berbahaya bagi barang jika memaksakan masuk menggunakan forklift. Rambu pembatas forklift, pembuatan rambu ini berfungsi agar forklift pengangkut barang tidak masuk lebih jauh ke dalam gudang. Karena beberapa hal seperti tidak adanya jalur forklift di beberapa gudang membuat terbatasnya forklift masuk ke dalam gudang. Sini untuk pembuatannya, sini saya untuk pembuatan pola mendesain menggunakan kardus karton tebal yang dibentuk hurufnya menggunakan pensil dengan sesuai ukurannya. Lalu untuk pewarnaan di sini saya menggunakan pilok. Pewarnaan dilakukan secara 2 kali agar warna terlihat menjadi jelas.
Lalu pembahasan selanjutnya adalah pengecekan inventaris alat. Inventaris alat di sini, apart sebagai pembantu karyawan ketika terjadi kebakaran saat produksi harus selalu diperhatikan. Alat harus siap sedia ketika ingin digunakan, dan ini merupakan jadwal pengecekan apart yang dilakukan oleh PT Roda Pasifik Mandiri. Pengecekan tersebut pun dilakukan rutin setiap setahun sekali. Dimulai dari melihat isi serta kelayakan pakai apart tersebut. Permasalahan yang muncul. Mesin yang selalu bekerja setiap hari bisa menyebabkan kapan saja terbakarnya mesin produksi. Lalu di sini untuk penyelesaiannya, di sini PT Roda Pasifik Mandiri selalu melakukan pengecekan, dilakukan setiap 1 tahun sekali. Seperti contoh, ini untuk nomor 1, powder EN 615, masa akhir paket tanggal 6 bulan 9 tahun 2022. Itu adalah jadwal pengecekan dilakukan setiap 1 tahun sekali. Lalu yang kedua adalah pengecekan kelayakan dilakukan secara menyeluruh di setiap unit. Jadi untuk apart yang tersedia di beberapa posisi itu kita cek secara menyeluruh apakah itu masih layak atau tidak. Jika layak, maka kita akan terus pakai, lalu jika tidak layak, maka kita akan ganti dengan unit yang baru. Lalu pencatatan setelah melakukan pengecekan. Di sini seperti contoh di nomor 3, ini tanggal 8 bulan 5 tahun 2022, ini adalah unit yang akan diganti. Ketika unit sudah diganti nanti tanggal 8 bulan 5, maka itu akan garis kuningnya akan dihilangkan. Lalu ke pembahasan selanjutnya adalah jembatan penghubung. Jembatan ini merupakan salah satu fasilitas PT Roda Pasifik Mandiri untuk menghubungkan antar gudang. Jembatan ini telah digunakan selama beberapa tahun masa produksi perusahaan. Jembatan tersebut dibuat untuk membantu karyawan untuk menyeberangi sebuah paret yang cukup besar di sebelah belakang gudang. Permasalahan yang muncul di jembatan penghubung ini adalah kekuatan. Jembatan tidak terlalu kuat menopang beban, serta umur. Jembatan yang telah digunakan selama bertahun-tahun harus diperbarui. Selain penyelesaiannya, di sini saya mendesain ulang jembatan penghubung. Di sini saya mengubah bentuk bebannya agar lebih kuat ketika dilewati oleh beberapa karyawan sekaligus. Serta saya menggunakan model terbaru agar jembatan ini tetap kuat dengan cara mengganti bahan dasarnya yang awalnya itu bambu diganti menjadi baja ringan agar tetap kokoh. Kesimpulan yang bisa saya ambil selama saya kerja praktek adalah tanpa adanya troli pengangkut, maka pekerjaan para karyawan menjadi lebih berat dikarenakan rangka sepeda yang cukup berat serta jumlah yang banyak membuat troli ini sangat berguna bagi karyawan. Lalu gambar batas forklift PT Roda Pasifik Mandiri yang menjadi pengaman agar forklift pengangkut barang tidak masuk lebih jauh ke dalam gudang. Karena beberapa hal seperti tidak adanya jalur forklift di beberapa gudang yang membuat terbatasnya forklift masuk ke dalam gudang. PT Roda Pasifik Mandiri menyiapkan alat bantu berupa apart yang dapat digunakan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti terbakarnya mesin ketika melakukan proses produksi yang banyak. Lalu yang terakhir, jembatan penghubung yang sangat penting untuk karyawan, karena akses masuk gudang harus tetap berada pada kondisi yang baik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki tahap yang kedua, konfirmasi. Pertama, saya tawarkan kepada para mahasiswa, silakan untuk melakukan konfirmasi atau
memberikan beberapa pertanyaan kepada Mbak Adisti dan Mas Muhammad Sinfani. Dipersilakan. Persilakan, mahasiswa. Oke, kalau tidak ada Pak Irwan ya, dari Pak Irwan. Ya, ini tidak ada yang bertanya ya. Pak Irwan tawarkan lagi, coba ada yang mau ditanyakan? Ini lumayan banyak yang hadir ya. Berapa ini? 10 ya. 10 dengan presenter dan Pak Irwan berarti 13. Ada yang mau ditanyakan? Ali Ihsan, Fatin, Fitri, Hasta, Lisa, Sifaya, Cynthia. Ya, silakan Mbak Fatin. Mohon maaf Pak, saya izin mau bertanya Ya, silakan. kepada Mbak Adis. Bagaimana sih Mbak mengenai standar ISO yang diterapkan di perusahaan tersebut? Oke. Terima Itu kasih. kepada Mbak Adis saja ya. Mbak Fatin, Iya Pak. pertanyaan kepada Iya, Mbak Adis. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, dipersilakan. Mas Zainal Abdi, Mbak Vita, Cynthia. Belum ada, Pak. Belum ada. Satu lagi ya, ini belum ada yang bertanya. Minimal ada yang ditanyakan kepada Mas Muhammad Sinfani, silakan. Ali Ihsan, Fitri, Hasta, Risa, Silvaya, Cynthia, Vita, Zainal Abdi. Satu lagi untuk Mas Muhammad Sinfani, tidak ada? Oke, satu saja ya pertanyaan hanya untuk Mbak Adis. Silakan dijawab, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin menjawab dari pertanyaan Mbak Fatin. Pertanyaannya adalah bagaimana sih standar ISO di perusahaan? Standar ISO di perusahaan PT PLN Pusdis UP 2W6 Surabaya ini ada 3 yang diterapkan, yakni ISO 14001 mengenai standar lingkungan pada unit perusahaan, kemudian ISO 9000 mengenai sistem manajemen mutu, kemudian yang terakhir ada ISO 45001 mengenai K3. Nah, itu tadi merupakan standar ISO yang diterapkan di perusahaan. Apakah sudah cukup, Mbak Fatin? baik sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 ISO ya? Iya, Pak. Oke. Kalau di roda ada enggak ISO, Mas? Mas Sinfani? Ada, Pak. Ada. ISO berapa aja, Mas? ISO berapa aja di roda? Ada ISO 7150 Tentang apa, Mas? tentang standar lingkungan pada unit perusahaan. Lingkungan ya. 7150. Terus apa lagi, Mas? Ada 7159.000 tentang sistem manajemen mutu. Di manajemen mutu. 2 ya maksudnya ya. Ya. Oke. Baik, sekarang Pak Irwan yang akan bertanya, konfirmasi ya. Pertama kepada Mbak Adisti. Untuk Mbak Adisti, itu di dalam PLN ya Mbak, itu kan kalau Pusharlis itu berarti kan departemen seperti departemen maintenance-nya PLN begitu ya Mbak? Iya, Pak, betul. Nah, itu kalau yang ini di kota Surabaya ya Mbak?
Kalau di seluruh Indonesia ada berapa, Mbak, Pusharlis itu, Mbak? Pusharlis di Indonesia ada 6, Pak. Dan salah satunya Surabaya itu ya. Ya, betul. Oke. Nah, berarti dia mengerjakan maintenance yang ada di seluruh Indonesia, begitu ya, Mbak? Ya, betul, Pak. Nah, RE 600 buah air furnace buat PLN itu sebenarnya buat apa, Mbak? Kalau sudah jadi itu dipasangnya di mana? Buat apa itu, Mbak? Air nozzle ini nanti dipasang di PLTU baru. Ini nanti ini adalah air nozzle ini adalah bagian dari part nantinya ini untuk ini, Pak, menyalurkan batu bara. Jadi untuk pembakaran batu bara itu kan alatnya ada banyak. Nah, salah satunya itu adalah air nozzle. Berarti di PLTU anak perusahaan PLN begitu ya? Nggih, Pak. Nggih, betul. Misalkan di Indonesia Power begitu ya? Iya, betul. Nah, kemudian selain membuat proyek air nozzle ini juga proyeknya banyak selain itu ya, Mbak? Karena Iya, seluruh Pak. komponen-komponen yang ada di PLN dan anak perusahaannya begitu ya dikerjakan. Iya. Oke. Nah, Pak Irwan mau tanya ya, ini sesuai bidangnya teknik industri ya, Anda kan sudah memahami tentang berbagai macam departemen dan proses dari awal sampai akhir ya di dalam sebuah industri atau pabrik. Yang pertama biasanya kan tentang peramalan, yang kedua aggregate planning, MPF, MRP, kemudian habis itu produksi, ada maintenance untuk mensokong produksi itu, habis itu ada finish product. Nah, finish productnya ada quality control ya, dari quality control kemudian sudah lolos, kemudian pemasaran atau penjualan. Nah, di sana bagaimana? Karena yang Pak Irwan inginkan pada Anda berdua dalam sebuah KP itu ya, Anda berdua itu praktek di sana, praktek dari awal sampai akhir ya, Anda manfaatkan semaksimal mungkin. Dan ini juga, penjelasan ini juga bagi yang mengikuti acara ini ya, selain presenter berdua, tapi juga yang lain ya. Pak Irwan ingin Anda berada di pabrik itu dimanfaatkan sebaik mungkin ya, semuanya Anda identifikasi ya, semuanya Anda identifikasi. Anda identifikasi ke bagian ramalannya bagaimana. Nah, kalau perlu Anda praktek seperti mereka melakukan peramalan. Kemudian di aggregate planning. Kemudian bagaimana mereka melakukan penjadwalan produksi atau MPS. Kemudian bagaimana mereka melakukan MRP. Nah, bagaimana inventorinya, logistiknya, rantai pasoknya, dan sistem informasi dan IT. Nah, bisa dijelaskan, Mbak, di sana, Mbak? Nah, itu semua, Mbak. Baik, Pak Irwan, mohon izin untuk menjawab. Ya. Di sana itu saya hanya bertanya mengenai sistem perencanaan dan perancangan engineering-nya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, PPT, jadi yang ada tahapan apabila ada proyek datang, yang dilakukan oleh mereka itu apa-apa saja. Hanya seperti itu, Pak, tidak bertanya mengenai MRP. Berarti nanti dilengkapi ya ini ya. Oke, baik, Pak. Soalnya sayang, Anda di tempat kuliah mendapatkan materi pelajaran tentang ramalan. Anda perlu lihat langsung ya, apakah ramalan yang diberi perusahaan itu sama dengan yang ada di tempat kuliah ya, cara peramalannya. Bahwa ada plotting data horizontal, bahwa ada plotting data siklus musiman ya, ada plotting data tren, lalu mereka biasanya pakai metode apa. Nah, seperti itu. Jadi Anda cross check atau Anda verifikasi apa yang pernah didapatkan di bangku kuliah dengan yang sebenarnya terjadi di perusahaan itu ya. Agregat planning-nya juga ya, agregat planning, perencanaan produksi agregat. Kemudian perencanaan produksi MPS, kemudian MRP, kemudian produksinya bagaimana, kemudian maintenance dan
QC-nya bagaimana, kemudian pemasaran. Nah, di situ nanti Anda akan dapatkan apakah sesuai dengan proses yang ada yang sudah dipelajari di bangku kuliah, ataukah ada yang berbeda. Nah, itu Anda jadi tahu ya. Oh, sebenarnya proses yang ada di perusahaan itu seperti ini, dan ini yang saya pelajari di bangku kuliah. Yang ini sama persis ya. Ini misalkan di bagian produksinya itu sama persis, di bagian maintenance-nya sama persis ya. Mereka ada proses maintenance yang di awal sama di akhir ya, terjadwal dan tidak terjadwal ya. Tapi mereka tidak melakukan peramalan seperti yang di perusahaan. Alasannya apa, saya ingin tanya. Ya, Anda ada cross-check itu membuat ilmu Anda semakin mendalam ya, dibanding yang barusan belajar peramalan. Oh, ternyata mendapatkan data peramalan di perusahaan itu susah sekali, jadinya perusahaan itu jarang melakukan peramalan, misalkan begitu ya. Atau bagaimana Pak Irwan tidak tahu ya, hanya menebak-nebak saja ya. Anda yang ada di sana manfaatkan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin ya. Untuk Mbak Adisti Aniaya, Pak Irwan tugaskan ya. Pak Irwan tugaskan ya untuk mencari informasi tentang tadi ya, peramalan ya, itu PPIC namanya ya, peramalan sampai MRP namanya PPIC ya. Kemudian inventory, yang kedua, yang ketiga logistik, yang keempat rantai pasok, dan yang kelima sistem informasi dan IT. Ya. Jadi Mbak Adisti bilang ke perusahaan, kalau Anda harus paham ya, namanya kerja praktek atau KP itu adalah praktek bekerja, ya, praktek bekerja. Jadi Anda mencoba praktek. Coba Anda saksikan kalau ada siswa-siswa SMK praktek gitu ya. Itu ada yang praktek di Unisula ya, langsung dia bekerja benar-benar itu di PAP ya, dia membantu kepala PAP Mbak Indah yang bantu catat-catat, dikasih pekerjaan sama Mbak Indah, nanti coba bantu ini ya, bantu ini ya. Jadi dia praktek ya. Nah, Anda juga seperti itu ya. Tapi prakteknya praktek yang tingkatan S1 ya. Bukan nanti kemudian Anda bongkar-bongkar roda ya, bukan ya, bongkar air nozzle ya, Anda ikut melakukan casting dan seterusnya ya, bukan ya, tetapi praktek setara S1 ya, di bagian-bagian departemen tadi. Dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Nah, itu tugas untuk Mbak Adisti Aniaya ya. Seandainya di sana tidak ada datanya, ditulis saja di situ enggak apa-apa di laporan ya. Misalkan Pak Irwan kasih data satu lagi ya, pemasaran ya misalkan. Untuk pemasaran. Untuk pemasaran misalkan perusahaan Pusharis tidak menetapkan harga jual karena ini sudah dilakukan pembicaraan antara pimpinan tentang kontraknya dan di dalamnya sudah ada harganya. Nah, kalau perlu kontraknya dipotret ini begitu ya. Kemudian kalau Anda KP ya, itu juga perusahaannya di foto di depan ya. Anda lagi di depan. Pusharis ya, PLN Surabaya, Anda potret di depannya ya. Nah, jadi resmi kelihatan Anda, oh Anda pernah ke sana ya. Anda ke sana kemarin ya. Kalau Anda bisa potret-potret boleh ya, banyak-banyak dipotret bagus ya. Daripada Anda bicara-bicara data-data, potret itu lebih baik ya. Dikasih potret lebih baik. Ini tadi sudah ada ya itunya apa? Air nozzle-nya sudah jelas ya tadi ya. Untuk yang lainnya, kalau perlu dipotret-potret masukin ya, masukin. Bagus, Pak Irwan senang kalau ada potret-potret ya lebih. Itu untuk Mbak Adisti ya. Nanti Pak Irwan kalau sudah selesai nanti kirim ke Pak Irwan lagi ya laporannya, bilang Pak Irwan ini saya sudah lengkapi seperti yang disarankan Pak Irwan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Sudah paham ya Mbak Adisti ya? Iya Pak, baik, terima kasih Pak Irwan untuk masukannya. Saya sudah catat. Oh iya, kasih sama-sama ya.
Untuk yang kedua, Mas Muhammad Sinfani. Muhammad Sinfani. Ya, Pak Irwan, ini Ya, Pak. formatnya kok agak berbeda nih Mas Muhammad Sinfani ya. Di situ di perusahaan malah membantu perusahaan diberi tugas oleh pembimbing lapangan ya tadi ya untuk Ya, Pak. menganalisa troli, menganalisa jembatan, menganalisa APAR 3 ya. Ya. Boleh-boleh saja membantu perusahaan, tetapi format utamanya KP itu tidak ada ya. Ya apa itu? Tadi tentang PPC satu ya, tentang PPC-nya. Yang kedua, habis PPC apa? Proses alurnya, produksinya. Yang ketiga, alurnya apa? Setelah produksi, maintenance. Yang keempat, setelah ada finish product, alurnya apa? QC. Yang kelima, Pak Irwan ingin ada tambahan inventory. Yang ketujuh adalah rantai pasok. Yang kedelapan adalah 7 logistik dulu, 8 rantai pasok, 9 tentang sistem informasi IT, dan 10 tentang pemasaran. Itu ya. Mas Muhammad Sinfani ini tugasnya agak banyak ya, tapi tidak apa-apa ya. Ya, Tidak Pak. apa-apa. Kalau masalah untuk Anda berdua ya, kalau penilaian sudah diberi Pak Irwan ya, yang maksimal. Tapi Pak Irwan ingin Anda lakukan tugas. Seandainya tugasnya tidak bisa, ya nanti Pak Irwan turunkan nilainya. Ya ini untuk sementara Pak Irwan kasih maksimal ya, maksimal nilainya. Tetapi Anda harus buat tugas tadi ya, untuk Mbak Adisti dan Mas Muhammad Sinfani. Asumsi Pak Irwan, Anda bisa melengkapi laporan KP. Jadi ini Pak Irwan, sementara kasih yang maksimal. Nanti Pak Irwan lihat lagi laporan perbaikannya, apakah sudah lengkap ya. Kalau sudah lengkap berarti sudah diproses aja nilai yang Pak Irwan sudah beri. Gitu ya. Oke. Untuk Mas Sinfani ini ditambahkan tidak apa-apa tadi ya, untuk membantu menganalisa perusahaan tadi ya, 3 tadi ya, APAR, Ya, Pak. troli, sama jembatan. Tetapi kalau Anda saat KP itu isinya 3 itu, nanti malah aneh ya, nanti format KP-nya aneh ya. Ditambahkan tidak apa-apa di bagian belakang ya, namanya tambahan tema analisa perusahaan begitu ya. Nah, Ya, Pak. untuk Anda berdua dan juga untuk yang lainnya ya, jangan terjebak dengan penelitian ya. KP adalah praktek kerja, jadi bukan penelitian. Praktek ya, praktek bekerja. Jangan Anda terjebak dengan tugas akhir. Di tugas akhir Anda nanti kakak Anda yang sedang tugas akhir itu melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, lalu lakukan penyelesaian masalah ya. Kemudian menghasilkan laporan tugas akhir. Nah, praktek kerja itu jangan dibuat seperti itu ya, jangan dibuat seperti itu. Praktek kerja adalah praktek kerja. Anda praktek bekerja ya. Lalu di bagian tadi ya 10 bidang itu ya tadi Herwan sampaikan lagi, PPC ya, kemudian produksi, maintenance, QC, inventory, logistik, rantai pasok, sistem informasi, dan pemasaran ya, 9 ya, dengan 10 9. Itu di 9 bidang itu minimal Anda praktekin di sana. Lalu Anda secara naluri ya, Anda konfirmasi sendiri dengan apa yang diajarkan Bapak Ibu dosen tentang bidang itu ya. Kenapa berbeda? Anda konfirmasi sendiri ya. Pak, mohon maaf ya Pak, kalau di perusahaan itu kalau mau melakukan produksi awalnya ada data pesanan perusahaan itu dari peramalan. Di perusahaan cara peramalannya bagaimana Pak? Dikonfirmasi begitu ya. Oh Mas, mohon maaf di sini tidak ada ahli peramalannya Mas, jadi kita ya seperti tahun lalu saja Mas produksinya. Nah, berarti Anda tulis ya di perusahaan belum ada metode peramalan. Ini adalah satu kelemahan. Seandainya perusahaan ada metode peramalan, mungkin produksinya akan lebih presisi sesuai permintaan konsumen. Nah, begitu ya. Nah, itu ada konfirmasi ya.
konfirmasi sendiri. Nanti dari situ ilmu Anda tentang teknik industri yang diajarkan Bapak Ibu dosen selama ini akan semakin mendalam ya, semakin mendalam. Oh gitu, oh begini, oh begitu ya. Nah dari situ ya, ini anggap ini sudah selesai ya, KP-nya. Anda nanti kalau ada kalau masuk tingkat berikutnya yaitu harus melakukan tugas akhir, Anda ingat dulu saya pernah di perusahaan roda atau di Pushalis itu ada permasalahan tentang logistiknya. Logistiknya itu sering kekurangan. Jadi produksinya akhirnya finish produknya itu sering terlambat. Saya ambil aja sebagai tugas akhir apa ya, gitu ya. Nah, Anda ambil lagi sebagai tugas akhir. Anda WA, kan masih ada WA pembimbing lapangannya ya. WA, mohon maaf Pak, Assalamualaikum. Pak, saya Adisti, Pak, saya Sinfani yang dulu KP di situ. Nah, ini saya mau lanjutkan ke tugas akhir. Bagaimana Pak? Kemarin ada permasalahan yang sering dihadapi perusahaan tentang ini. Saya coba untuk selesaikan bagaimana Pak sampai 3. Nah, gitu ya. Boleh Pak, silakan buat surat. Nah, mudah ya seperti itu ya. Buat surat untuk TA. Nah, ini Pak Irwan sampaikan ya. Anda sudah masuk di perusahaan, jangan disia-siakan ya. Sampai bisa membuat laporan KP yang praktek kerja di situ dan juga melakukan konfirmasi pengetahuan Anda dengan yang dilakukan perusahaan, lalu membuat laporan KP, sampai kemudian Anda punya bahan untuk ke tugas akhir. Ya, tapi jangan diselesaikan dulu ya. Tidak diselesaikan pada saat tugas akhir praktek kerja. Tapi itu menjadi bahan pribadi Anda untuk dibawa ke tugas akhir ya. Ya mungkin permasalahannya ditulis dulu ya. Boleh Anda dituliskan di praktek kerja enggak apa-apa, catatan ya, saran ya. Pada KP ini kami selaku yang melakukan KP di perusahaan menemukan berbagai permasalahan. Satu, ya Anda tulis tidak apa-apa situ ya. Satu tentang divisi. Di perusahaan divisinya masih sangat sederhana. Itu yang menyebabkan perusahaan produksinya sering kehabisan, sering kekurangan. Itu yang menyebabkan produksinya tidak laku-laku karena yang diproduksi lebih banyak dari yang dipesan konsumen, misalkan ya. Kemudian ada permasalahan di bidang logistik, ada permasalahan di bidang rantai pasok, Anda jelaskan ya. Anda sudah KP di sana, sudah buat laporan, Anda buat kisarannya itu 1 permasalahan ini, 2 permasalahan ini, 3 permasalahan. Nah, 3 permasalahan atau 4 atau 5 kelak kalau Anda ke tugas akhir itu diangkat lagi ya, diangkat lagi. Kirim WA ke perusahaan. Ya, kirim WA ke perusahaan. Mau dilanjutkan ke tugas akhir bagaimana, Pak? Boleh, silahkan. Kalau Anda meninggalkan kesan yang baik pada saat KP, insya Allah kalau TA itu insya Allah mudah ya, mudah nanti tinggal dilanjutkan di perusahaan ya. Oh ya Mas, kemarin saya lihat hasil KP-nya juga bagus ya. Boleh, saya yakin nanti TA-nya juga bagus. Nah, begitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Silakan, mungkin 1 minggu, 2 minggu boleh ya. Anda selesaikan nanti disampaikan ke Pak Irwan di WA. Pak Irwan, laporannya sudah saya revisi. Poin-poin revisinya sudah saya tulis dan PDF atau Word-nya laporan juga saya sudah kirim ke email Pak Irwan. Nanti Pak Irwan koreksi, lihat. Kalau sudah bagus, ya berarti nilainya Pak Irwan teruskan ya. Kalau kurang bagus, ya Pak Irwan ingatkan lagi, gimana Mas? Ini bisa enggak dilengkapi begini ya? Bisa Pak, ya sudah saya tunggu lagi. Kalau terpaksanya enggak bisa, nanti Pak Irwan turunkan 1 grade nilainya ya. Kalau bisa jangan ya. Ya udah. Begitu ya Mbak Adisti dan Mas Sinfani. Alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan seminar
praktek kerja pada pagi hari ini dan diikuti oleh lumayan banyak teman, ini sekitar 10 ya. Ini nilainya Pak Irwan ingin maksimalkan ya, tapi ada tugas dari Pak Irwan. Oke, kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan akhiri ya. Terima kasih Pak Ya, terima kasih. Irwan atas waktunya. Terima kasih, Pak. Ya.